Selamat pagi Bu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan sekaligus menjadi renungan harian bagi kita pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Selasa 17 Agustus tahun 2021, diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Merdeka! 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 Bertepatan dengan 76 tahun Indonesia telah merdeka, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tentu kita bangga menjadi anak-anak Tuhan dan sekaligus yang ditempatkan oleh Tuhan di negara tercinta Indonesia. Dan firman Tuhan kali ini sangat-sangat bisa kita telisik dan bahkan kita bisa mengingat kembali bagaimana dahulunya para tua-tua kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang berjuang di awal proses perjuangan itu yang begitu berat, di mana mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan setiap waktu dan kesempatan, bahkan mengorbankan nyawa demi Indonesia. Dan kita lihat 17 Agustus adalah momen yang sangat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia, di mana proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta dengan BPPKI yang bertugas untuk mempersiapkan seluruh kemerdekaan itu berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang seharusnya kita isi, walaupun juga pada awal-awal kemerdekaan itu begitu sulit. Dan saat ini kita sudah bisa merasakan pembangunan demi pembangunan, pendidikan yang begitu maju, dan berbagai tingkat ekonomi yang sudah bisa kita capai. Walaupun 2 tahun terakhir ini, 2020 dan 2021 ini, Indonesia bahkan dunia mengalami goncangan hebat oleh karena pandemi COVID-19. Namun, saat ini kita berjuang, saat ini kita berlelah untuk satu hal kepastian, bahwa kita bisa hidup berdamai dengan COVID-19, kita juga bisa nanti pada akhirnya lepas dari cengkraman virus tersebut. Oleh karena itu tidak salah, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, seraya mengingat bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Apa yang hendak dicetuskan oleh penulis kitab Pengkhotbah, Raja Salomo yang bijaksana itu, kembali mengingatkan kita akan hakikat daripada kehidupan kita dalam mengawali dan mengakhiri sebuah karya dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita bisa mengingat kembali istilah yang mengatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, dari manakah kita mengetahui bahwa apa yang dihasilkan oleh pohon itu adalah yang terbaik? Saudaraku yang terkasih, marilah kita melihat dan sambil bersabar di dalam menunggu apa yang dihasilkan oleh perjuangan kita, apa yang dihasilkan oleh pohon tersebut, di mana bila kita sudah melihat daun daripada pohon itu, tentu kita merasakan hendak menikmati hasil atau buah yang lebih baik lagi. Walaupun di sisi lain, pohon itu atau tumbuhan itu harus perlu perawatan,
pemupukan yang tepat, bahkan perhatian yang serius, maka pada saat kita melihat pohon itu berbunga, pohon itu berbuah, dan ketika kita memetik hasilnya, betapa bahagianya kita. Betapa senyum akan terlihat di wajah kita, di bibir kita, bahwa perjuangan kita untuk merawat pohon atau bunga tersebut tidak sia-sia. Demikian juga kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Hari ini kita diingatkan dan selalu diajak untuk memperbandingkan perbuatan-perbuatan yang positif dan perbuatan-perbuatan yang negatif dalam kehidupan kita. Di mana letaknya ketika kita berpikir secara positif, ketika kita berbicara secara positif, ketika kita bertindak secara positif, maka hasilnya akan benar-benar menghasilkan hal-hal yang baik dan yang positif. Namun ketika kita berpikir secara negatif, berbicara secara negatif, dan bahkan bertindak dengan negatif, maka hasil yang akan kita terima kemungkinan besar akan mengecewakan hati kita, mengecewakan orang lain, seolah-olah kita tidak mempunyai identitas yang jelas di hadapan orang-orang lain, terutama di hadapan Tuhan. Dan inilah yang hendak dikatakan oleh pengkhotbah dalam pesan firman Tuhan, bagaimana kita tetap berbekalkan kebenaran, berbekalkan kebaikan, berbekalkan semangat yang tidak akan pernah patah, berbekalkan pengharapan yang tidak pernah sirna. Karena kita diingatkan tadi, berjuang dari awal. Jangan lihat bagaimana kita memulainya, namun lihatlah hal yang terakhir atau buah yang akan dihasilkan. Karena pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan akan terlihat dari hasil yang kita temukan. Saat ini juga kita diingatkan oleh pengkhotbah ini akan pengalaman kehidupan kerohanian dan kehidupan jasmani kita, di mana apabila kita melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita tuju ke depannya, di sana kita akan memulai segala sesuatu yang baik bagi diri kita. Karena apa? Di dalam Kristus Yesus kita telah diperanakkan oleh Dia. Kita telah dijadikan sebagai anak-anaknya. Bahkan khotbah yang hari Minggu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan dimerdekakan oleh Kristus. Tentu di dalam kemerdekaan itu kita hendaknya hidup di dalam kebenaran. Dan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 1 ayat 6 itu dikatakan di sana, jikalau Allah di dalam Kristus Yesus telah memulai segala pekerjaan yang baik bagi kamu, maka Dia yang akan mengakhirinya sampai dengan kesudahannya. Bu Bapak, saudara-saudara, jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan gapailah keindahan itu bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, tenangkanlah hatimu dan lihatlah Tuhan yang memulai dan mengakhiri segala sesuatu yang baik akan diri kita sendiri. Tentu, jauhkanlah dirimu dari sikap sombong, dari sikap tamak, karena firman ini juga mengingatkan kesabaran lebih baik daripada tinggi hati. Dalam bahasa lain, ketika kita tetap berdiam di dalam doa, sabar di dalam doa, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa, maka kita adalah orang-orang yang mampu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi Ibu Bapak Saudara-saudara, saat-saat masih menjalani masa-masa pandemi, kita juga harus tetap berjuang. Biarlah kita tetap berjuang bersama dengan iman, dan kita hendak melihat hasil daripada perjuangan kita untuk tetap terbebas
dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Di 76 tahun Indonesia merdeka ini, firman Tuhan itu dan firman Tuhan saat ini memprakarsai setiap tindak tanduk kehidupan kita. Mari kita isi kemerdekaan kita, mari kita isi iman kita, dan mari kita isi juga bagaimana pengharapan kita tentang masa depan di hadapan Tuhan. Dan Bu Bapak, saudara-saudara, kami tetap mengingatkan, salam sehat, salam sejahtera. Sekali lagi kita mau bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pengkhotbah mengingatkan kami bahwa hasil yang akan kami dapatkan dari usaha kami yang begitu melelahkan itu akan memberikan pengertian bagi kami bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan penuh perjuangan, maka hasilnya juga akan tetap yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan juga mengingatkan kami supaya kesabaran kami harus diam dalam pikiran, hati, dan perbuatan serta pengharapan kami daripada kami hidup di dalam kecongkakan atau tinggi hati. Terima kasih anugerah Tuhan bagi diri kami masing-masing, bagi bangsa dan negara ini telah 76 tahun merdeka. Biarlah kemerdekaan yang telah kami raih atas tanah, bangsa dan negara ini, demikian juga kebebasan kami di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan hidup damai dan juga penyelamatan bagi kami, tetap menjadi sesuatu yang berharga, di mana hidup kami harus kami isi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat kami berjuang pada masa-masa pandemi ini, kami bersyukur bangsa kami sudah mulai bisa terbebas, atau setidaknya yang terdampak atau terpapar COVID sudah mulai mereda, dan biarlah itu menjadi awal kebahagiaan dan upaya daripada pemerintah serta tenaga medis, relawan-relawan yang bertugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Tuhan tetap berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kami yang mensyukuri anugerah berkat, terutama firman Tuhan yang selalu menghiasi hari-hari hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur hanya kepada Tuhan, dan ampunkan segala dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.